Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wah, ini banyak gelagat hari ini dari beberapa komika begitu kan, terjun kepada dunia politik. Salah satunya ini Marcel, ya, komika Marcel Widianto, kabarnya begitu kan, masuk bursa Cawalkot Tangsel ya dari Partai Gerindra. Ada yang aneh nggak begitu kan? Maka secara tidak langsung, apakah negara ya dibuat mainan? Apakah negara dipimpin oleh orang-orang yang kemudian tidak punya kapasitas? Dalam artian ini politik loh, bukan candaan. Ya, ini bukan ya yang namanya demokrasi, oke lah sah-sah aja siapapun ya untuk untuk mencalonkan diri sebagai apapun, mau wali kota kek ya, mau calon wali kota kek, mau calon bupati atau calon siapapun begitu kan. Tapi nampaknya negara kita ini bukan negara mainan. Bukan dikit-dikit lalu kemudian yang penting viral. Bukan dikit-dikit yang penting kita eksis, bukan seperti itu. Tapi bagaimana kesejahteraan masyarakat itu benar-benar dilakukan. Ini bukan negara mainan loh begitu. Jadi artinya apa? Artinya kalau kita melihat dengan apa yang kemudian dilakukan oleh Marcel, mereka bisa apa? Secara logika saya tidak merendahkan seseorang begitu kan. Tapi kan secara logika berikanlah orang-orang yang punya kapasitas untuk membangun bangsa. Ini kan harus ada terobosan. Walaupun mereka digadang-gadang menjadi salah satu calon wali kota di situ begitu kan ya. Wali kota Tangsel di situ begitu, maka secara logika bagi kami adalah ya walaupun wakilnya adalah ban serap dan sebagainya, posisinya harus sama mereka begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya negara kita sekarang itu banyak dibuat mainan ya. Yang penting eksis, yang penting mereka terkenal, yang penting mereka viral. Apakah mereka mau? Ya, lalu kemudian dicalonkan untuk menjadi wali kota atau menjadi pemimpin. Karena setiap pemimpin itu pasti diminta pertanggungjawaban. Secara logika dari beberapa argumen yang dilakukan oleh si Marcel begitu kan ya, nampaknya bagus juga sebenarnya ya. Tapi satu sisi negara akan melihat atau masyarakat akan melihat, wah masa sebagai komika mereka untuk menjadi wali kota, calon wali kota begitu kan ya. Saya kira ini yang akan menjadi tantangan besar ke depan. Jangan-jangan nanti orang yang punya kapasitas untuk membangun bangsa di situ justru tidak dipilih. Sangat-sangat disayangkan. Tetapi ada satu komentar yang sangat menarik begitu kan ya dari beberapa argumen-argumen ini begitu kan ya, bahwa ini mengatakan begini, ini kenapa makin kesini tidak ada penghargaan terhadap proses kematangan melalui pendidikan, profesionalisme ataupun rekam jejak kinerja ataupun ya tautan perilaku tauladan yang pernah dilakukan. Yang ada hanya kontestasi, ketersohoran, tautan nepotisme, kedekatan atau ya menangan atau rame-ramean. Nah, ini banyak sekali yang kemudian mereka kritik begitu kan ya. Yang ada hanya kontestasi ketersohanan ya mereka atau menang-menangan dan rame di sosmed ya. Come on ya, masa cuma segitu kita ya katanya begitu kan. Ini komentar-komentar pedas dari netizen. Secara logika negara kita bukan untuk mainan. Seharusnya memberikan tauladan kepada masyarakatnya, memberikan kontribusi besar kepada masyarakatnya, bukan hanya tertawa begitu kan. Seorang pemimpin dan wakil pemimpin posisinya harus sama mereka, punya gagasan baru, punya terobosan baru, satu frame dengan pemimpinnya. Kalau pemimpinnya berhalangan, wakilnya yang kemudian mereka menggantikan, posisinya harus sama. Jangan pelangak-pelongok sana sini, tidak tahu keadaan masyarakatnya, tidak tahu terhadap kebutuhan masyarakatnya, hanya pelangak-pelongok begitu kan. Ditanya masalah soal A, jawabnya B. Atau jawabnya masa segitunya begitu kan sebagai seorang pemimpin. Inilah yang kemudian tantangan ke depan ini bukan masalah soal kita menang-menangan, bukan soal mereka rame di medsos, laku di medsos, tapi soal kontribusi besar diberikan kepada rakyatnya di situ begitu kan. Maka secara demokrasi sah ya, mau mencalonkan diri sebagai apapun mereka sah.
Tapi ingat kontribusi besar yang diberikan kepada rakyat apa. Nah, itu yang menjadi poin utama begitu kan. Maka sangat-sangat disayangkan kalau ada orang yang kemudian ya mencalonkan diri si A, si B dan si C begitu lalu kemudian tidak punya kapasitas ya. Lihat saja bagaimana dengan SIL di situ begitu kan ya. SIL tersangka korupsi ya yang kerugian negara 8 triliun di situ, bayangkan anaknya, cucunya, menantu ke teman-temannya begitu kan, kader-kader mereka. Mereka kena semua begitu. Akibatnya apa? Ya karena mereka yang penting mereka eksis, yang penting mereka lakukan. Sebegitu ngerinya mereka. Ini seharusnya dihukum seumur hidup. Ada yang berkomentar lagi di situ begitu. Mari kita baca ini. Ya karena mereka menyesuaikan market. Faktanya yang lebih viral justru yang malah panen suara. Sekarang yang salah yang jual apa yang beli. Ini biarkan saja orang-orang yang kompeten pada lari ke LN mengabdi untuk bangsa dan negara. Jadi artinya apa? Sekarang itu kalau tidak viral, tidak terkenal di sosmed, mereka banyak orang yang tidak memilih. Ada apa begitu kan? Ini yang mesti salah cara berpikir masyarakat untuk memilih pemimpin. Jangan hanya karena terkenal, jangan hanya kaya, tetapi bagaimana mereka punya terobosan baru. Ya kapan mau maju bangsa kita kalau seperti ini terus begitu kan? Ya seperti ini terus. Apa-apa ya dibuat seolah-olah dibuat mainan. Ini membangun bangsa dan negara loh begitu kan. Maka yang paling kompeten hari ini kalau kita melihat wali kota yang begitu luar biasa ya seperti Surabaya ya, Iri Cahyadi di situ bagus begitu kan ya untuk memimpin. Benar-benar menunjukkan pemimpin yang wow begitu kan. Lantas bagaimana kalau Marcel begitu kan? Marcel misalnya terpilih menjadi wali kota, calon wali kota di situ begitu kan ya. Lalu kemudian mereka menjadi pemimpin. Ada orang yang tidak kinerjanya tidak baik misalnya dalam instansi. Terus kemudian ada kebobrokan misalnya. Apa yang dikatakan Marcel? Masa mau ngelawak begitu kan? Ya, misalnya Pak ya, ini harus diberesi Pak. Harus diberesi, harus gini. Malah ya karyawannya mungkin menertawakan si Marcel dengan lawak-lawak yang ada begitu kan. Jadi saya kira ini yang akan menjadi kecondongan sebagai seorang pemimpin begitu kan ya. Kalau mereka berangkat dari komika sampai kapanpun mereka bertemu dengan rakyat, bertemu dengan apapun pasti gombal mereka begitu kan ya. Maka saya pribadi negara kita ini bukan dipimpin hanya karena terkenal di media sosial, karena rame di media sosial, karena hanya ingin menang-menangan di sosial media dan sebagainya, lalu kemudian mereka dicalonkan. Ya agak aneh sih sebenarnya. Partai Gerindra kok bisa begitu kan? Padahal Partai Gerindra itu adalah terkenal dengan kepemimpinan religius, kepemimpinan yang nasionalis. Tapi kenapa sekarang kok bisa melakukan hal itu begitu kan? Jangan-jangan ingin menyaingi Partai Golkar. Bisa saja itu terjadi begitu kan? Maka saya pribadi berasumsi seperti itu begitu kan ya. Tapi yang terpenting adalah ya ini menurut saya pribadi begitu kan ya. Yang terpenting adalah yang paling penting itu punya pendidikan secara rasionalitas ya. Mereka pendidikannya seperti apa? Ini kita lihat saja ya, banyak orang yang kemudian punya pendidikan tapi tidak bisa bekerja. Orang yang sedikit pendidikan tapi bisa bekerja. Itulah ada plus minusnya di situ begitu. Maka secara tidak langsung oke lah kalau si Marcel ingin menjadi calon wali kota di situ silahkan. Secara demokrasi silahkan. Tapi ingat, masyarakat jangan tergoda, masyarakat lalu kemudian jangan mau diiming-imingi karena media sosial untuk membangun bla 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 lah, untuk membangun inilah dan sebagainya begitu. Jangan tertipu masalah soal itu. Saya kira hal ini begitu, negara ini bukan untuk mainan. Negara ini untuk membangun bangsa ke depan. Karena ini adalah menyangkut hak rakyat, menyangkut keadilan, menyangkut kesejahteraan, menyangkut soal kemiskinan di situ begitu kan. Kalau tidak maju-maju ngapain ya? Maka disinilah poin penting adalah jangan sampai ya menjadi pemimpin itu adalah hanya pelangak pelongo. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini.